Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi pagi, isi kepala dulu lur. Karena kalau kepala kosong, dompetnya biasanya ikut kosong. Dan pagi ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kelihatannya jauh dari warung kopi, tapi sebenarnya nempel di setiap lembar uang yang kita pegang. Selamat datang di Pak Istop, Majelis Ngopi. Judulnya agak bikin mikir, ya, agak bikin merinding, tapi jujur. Ya. Angka 0 US dollar itu nyata. Nah, uang kertas itu hanya ilusi. Nah, tapi tenang, ini bukan teori konspirasi, ini bukan ceramah kiamat ekonomi, ini obrolan warung, tapi levelnya geopolitik. Nah, kita hidup di zaman ketika perang tidak lagi datang pakai tank, tidak lagi pakai pesawat tempur, tapi pakai tombol, pakai server dan angka di layar. Satu klik, satu sistem dimatikan, satu negara bisa lumpuh. Dan pagi ini kita tidak sendirian, sudah hadir bersama kita sahabat diskusi, teman berpikir yang selalu bikin majelis ngopi naik level. Cak Agus Maksum, apa kabar Cak Agus? Alhamdulillah baik. Cak Agus, monggo Cak Agus, ngopinya sudah panas, obrolannya kita mulai. Oke. Iya, Cak Pangesti. Jadi tema pagi ini kita memang bicara tentang perang mata uang. Ya, dan ini perang yang disebut sebagai perang generasi kelima. Artinya sebuah perang yang tidak lagi mengandalkan senjata, tidak lagi mengandalkan tank, pesawat. Dia ini perang yang digunakan adalah bagaimana melumpuhkan sistem ekonomi sebuah negara, menguasai sebuah wilayah, bahkan mengendalikan pikiran sebuah wilayah. Nah, itu dia. Berarti sasarannya bukan wilayah, bukan gedung, tapi sasarannya sistemnya Cak Agus. Iya, sistem. Jadi sistem ekonomi bisa dimatikan, bisa dikunci, bisa diputus. Dan seperti sebenarnya sedang kita lihat hari-hari ini kan terjadi di Iran, sebelumnya Venezuela itu juga sama. Makanya kemudian saya membuat judul ini karena ya ini zaman AI juga, ini perang generasi kelima ini melibatkan AI. Jadi kita pun juga harus melengkapi diri dengan AI, dan AI saya sudah saya setting sedemikian rupa sebagai agent AI untuk memberikan notifikasi ke saya tentang beberapa isu yang memang saya perhatikan. Gak usah repot-repot mencari ya. Nggak usah. Jadi zaman AI ini tidak perlu saya berlangganan media apa, tapi agent AI saja sudah saya minta untuk memantau berita-berita ini dan kemudian memberikan notifikasi kepada saya dan summary, sehingga sesuai kemudian dengan perintah, ya? Sesuai dengan perintah. Ini bagian dari perang generasi kelima. Jadi kita pun juga harus melengkapi diri. Jadi AI ini sudah mempermudah kita untuk bisa mendapatkan notifikasi yang penting-penting. Berita mungkin banyak, tapi tentu kita ada hal yang penting yang kemudian perlu kita dapatkan. Nah, Sata mendapatkan notifikasi yang kemudian aneh bagi saya dan heran bagi saya ketika kemudian ada 1 rial Iran itu nilainya 0,00 US dollar. Dan kemudian saya cek, bener di Google juga 0,00 US dollar, padahal sebelumnya masih ada angkanya terus kemudian jatuh. Saya pikir apa ini bug atau error ya Google, sehingga kemudian menampilkan angka 00. Saya cari informasinya dan kemudian notifikasi AI itu saya baca, itu memang sedang terjadi sebuah serangan terhadap sistem pertahanan keamanan ekonomi di Iran, sehingga kemudian mata uang rial Iran
itu dianggap tidak bernilai dan kemudian oleh Google itu kemudian dikasih nilai 0,00 US dollar yang artinya bahwa sistem keuangan dunia itu sudah mengunci dan uang itu tidak berlaku. Dan itu yang menyebabkan kemudian situasi ekonomi politik di Iran bertambah parah dan kemudian kita menjadi perhatian ternyata di Iran sedang terjadi gejolak politik yang luar biasa dan itu ternyata juga campur tangan asing juga kan gitu. Dan ya itu tadi bagian dari perang generasi kelima, sistem ekonominya dikunci, kemudian opini dikendalikan dan kemudian masyarakat dibuat bergejolak dan kemudian artinya satu pemerintah itu bisa dijatuhkan dengan cara menggerakkan tidak dengan perang. Begitulah kira-kira ya. Jadi yang diserang ini bukan negara secara fisik ya. Ya. Tapi rasa normal dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi rakyat biar berontak pemimpinnya sendiri. Ya, itu perang narasi. Jadi, rasanya kayak rasa normal sebenarnya. Yes. Kayak ndak ada campur tangan asing. Iya. Jadi perang narasi di dalam media sosial sudah opini dibuat sedemikian rupa sehingga ekonomi dibuat jatuh, lalu kemudian rakyat protes, lalu kemudian opini dikendalikan, kemudian rakyat semakin protes dan kemudian ya itulah perang narasi dan kemudian pada akhirnya kemudian dia akan mengunci, menguasai dan mengambil alih kendali terhadap negara itu. Iya kan? Ya contoh yang paling kasar kan kemudian Venezuela presidennya berhasil diculik. Ya, diculik dan kemudian sistem pertahanan keamanan atau sistem pertahanan keamanan dia punya angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, radar nggak berfungsi semua, ya kan dia berhasil masuk. Kan harusnya kalau ada militer asing berbondong-bondong itu kan di perbatasan juga sudah dicegat kan, ini kan enggak. Ya itulah perang generasi kelima. Jadi sebenarnya sistem pertahanan keamanan juga udah berhasil dimatikan sehingga kemudian mereka baru sadar ketika sudah berada di dalam istana dan pengawal presiden berkontak langsung ya mereka kemudian berhasil dihabisi lah ya, dilumpuhkan kan gitu. Ya inilah perang generasi kelima ya. Nah, memang ini yang sering orang anggap mustahil ya ini ya. Mana mungkin uang di rekening jadi nol. Iya. Kenyataannya mungkin dan terjadi. Faktanya. Iya. Faktanya sudah terjadi. Aduh, iya. Ini luar biasa ya. Jadi ini seperti diusir dari pasar global ya, nek uangnya nol gitu kan. Iya. Dalam istilahnya itu kill switch ekonomi dan jadi gini, sistem keuangan dunia ini kan pakai sistem antar bank. Negara itu punya kode SWIFT namanya. Nah, kalau kode SWIFT itu kemudian dimatikan, maka uang di negara itu sudah tidak berfungsi lagi untuk bisa disediakan transaksi antar bank kan, sama dengan kemudian dibunuh kan gitu. Ya, ekonominya itu dibunuh ya. Seperti kemudian sistem ekonomi dunia itu dikontrol oleh satu sistem yang mengontrol kan gitu aja ya. Ini yang itu tadi luar biasa aja. Jadi artinya yang menguasai infrastrukturnya yang menang ya. Iya. Dan ini berbahaya buat kita. Kenapa? Karena sistem yang disebut dengan kill switch ekonomi ini kita itu berada di dalamnya. Ya, kita ini masih menggunakan sistem pembayaran asing. Ya, karena uang kita itu kan rupiah kan nilainya bergantung kepada US dollar, ya kan? Kita juga bergantung kepada mata uang fiat dolar tanpa underlying. Ya. Lalu kita menyimpan data-data transaksi di server-server yang
ya kita tidak punya data center yang menyimpan itu sendiri kan, masih berada di luar negeri ya. Jadi maka sejatinya kita itu belum merdeka. Kita ini hanya diizinkan ikut di dalam sistem ini, dan izin itu bisa sewaktu-waktu dicabut. Ya, kita hanya diizinkan hidup gitu ya. Ya, kita tidak merdeka berdaulat menentukan sistem keuangan kita sendiri, mata uang kita sendiri. Kita ini berada dalam satu sistem yang ya sekarang kita sedang tidak apa-apa, sedang baik-baik saja, jadi tidak ada masalah. Tapi kalau mereka mau menginginkan sesuatu terhadap kita, ya sebenarnya tinggal Ya sebenarnya kita banyak masalah juga kan. Dijajah, cuma kita yang merasa tidak punya masalah, iya kan? Jadi bisa saja internetnya diputus, kita ini semuanya, ya kan? Kita juga tidak punya perlindungan seperti Israel itu masih punya dom ya, meskipun bisa ditembus ya kan? Tapi kayak Venezuela itu ternyata cuma berapa menit saja itu kan? Ya dalam hitungan jam lah itu, hitungan 300 orang bilang 300 menit ya kan? Indonesia malah nggak punya apa-apa. Itu presidennya bisa diambil ya. Jadi kalau rakyat biasa gitu ya. Aduh, ya masalah itu. Jadi semoga menjadi pembelajaran. Iya, harus ya. Jadi memiliki internet yang berdaulat, ya kan? Iya, semua itu tadi itu. Kemudian memiliki semua lah. Yang kita kan pernah bicara bahwa yang namanya kedaulatan digital itu kan harus ada ya. Ya. Kalau enggak kan ya bahaya. Ya, itulah kita bicara tentang kedaulatan digital atau kita sebut sebagai matra keempat itu. Sebenarnya kita itu bicara dalam kita konteks jangan laut, darat, udara saja. Tapi matra yang keempat ini harus berdaulat. Kalau enggak ya. Karena perang generasi kelima itu lewatnya. Presiden kita diculik dengan mudah. Iya, karena gini. Apalagi rakyatnya. Bukan nggak punya radar, bukan nggak punya angkatan darat, bukan begitu. Punya, tapi semua sudah terpetakan, semua sudah berhasil dideteksi, dipantau. Dan itu bukan buatan sendiri lah. Lah itu, jadi di mana radarnya, di mana ininya. Nah, sekarang itu kan angkatan perang, angkatan darat, angkatan laut bergerak itu kan karena ada pantauan yang melaporkan itu melalui sistem pertahanan keamanan, entah itu radar. Lah kalau itu semua berhasil dilumpuhkan, ya seperti Venezuela itu, lalu kemudian dia bisa masuk sampai ke jantung ya ibu kota, bahkan masuk ke istana, dan tidak ada radar yang berhasil memantau. Itu sebenarnya itulah yang dimaksud dengan perang generasi kelima. Dan ini menggunakan sistem sudah digital, pertahanan keamanan kedaulatan digital itu sudah di situ ya. Oke ya. Kalau kita kembali ke urusan uang. Kalau ditarik ke akar, berarti problemnya itu ada di uang itu sendiri. Ya, jadi salah satu problem terbesar di mana kita dikendalikan oleh sistem asing itu adalah karena kita menggunakan uang kertas atau uang fiat yang tidak punya nilai tidak punya nilai underlyingnya. Jadi gini, uang fiat itu maksudnya uang kertas yang kita pakai sekarang. Jadi itu kan uang itu kan ada gold money, fiat money, ada digital money ya. Iya, ada people money. People money bukan digital. People money ya, kemudian ada gold money. Gold money itu ya emas, perak ya. Gold money dan government money. Government money. Nah, government money itu ya fiat itu. Nah, uang yang diterbitkan oleh negara tanpa menggunakan underlying barang berharga, ya kan? Daya ini uang kita, uang fiat itu kan sekarang nih. Nah, itu tidak ada jaminannya. Dulu sebenarnya kesepakatan dunia di Bretton Woods itu ada jaminannya emas ya. Tapi sekarang dia itu nggak ada jaminannya, jadi kosong. Ini sebenarnya kita itu sedang menggunakan mata uang yang seperti mirip skema Ponzi global. Nilainya bertahan selama kita masih percaya. Atau selama masih ada kepercayaan. Begitu kepercayaan itu diserang ya,
kepercayaan itu diserang kan melalui perang generasi kelima tadi kan, bisa melalui opini, bisa melalui tiba-tiba kemudian sistem ekonominya itu di kick, Swift-nya dimatikan, atau kemudian nilainya uang dianggap kemudian 0,00, maka kan kemudian rakyat itu kehilangan kepercayaan. Nah kan gitu. Kemudian melalui perang informasi, apa yang sedang terjadi dibelokkan narasinya. Sabotase sistem. Uang itu kemudian akan menjadi nilainya itu 0. Dan itu terjadi sekarang gitu loh ya. Terjadi di Venezuela, terjadi di Iran, terjadi di beberapa negara Afrika ya. Dan ya sebagai bagian dari sistem pertahanan itu, rakyat itu kemudian mencari cara untuk jalan keluar. Maka mereka lari, ya uangnya itu dibelikan emas, ke gold money atau ke people money atau ke komoditas, atau ke people money dalam hal ini sekarang kripto, atau kemudian orang lebih menyebutnya itu Bitcoin. Itu ya. Jadi di situ Bitcoin muncul sebagai anak zaman itu wajar-wajar saja ya. Iya. Jadi sebenarnya kesadaran terhadap uang yang dikendalikan oleh satu pihak ini sebenarnya muncul sudah lama, sejak Perang Dunia Kedua puluhan tahun kan gitu. Tetapi kuatnya Amerika sebagai pengontrol sistem keuangan ini menyebabkan upaya-upaya untuk membuat uang di luar kontrol Amerika itu selalu gagal. Ya, saya kira kita bisa sebut nama-nama seperti Saddam Hussein, seperti kemudian Gaddafi kan gitu. Itu kan mengalami nasib serupa karena sebenarnya melawan dan mencari alternatif uang agar uang itu tidak dikendalikan oleh US dollar kan gitu. Tapi kemudian zaman bergerak ke zaman digital itu muncullah sebuah alternatif yang kemudian disebut sebagai Bitcoin, yang itu sebenarnya cryptocurrency atau uang kripto, uang people money. Jadi uang hasil kesepakatan rakyat. Tadi kan ada government money tadi yang fiat tadi. Nah, sekarang dunia sudah meninggalkan gold money. Nah, lalu dunia diatur oleh fiat tadi yang dikendalikan oleh government money oleh Amerika itu tadi. Nah, masyarakat dunia yang sekarang menggunakan internet itu mencari alternatif. Nah, mereka membuat kesepakatan. Makanya kemudian disebut sebagai people money, dan kemudian menyepakati sebuah mata uang yang disebut dengan Bitcoin. Yang Bitcoin itu kemudian sistem keamanannya dibuat dengan menggunakan blockchain, yaitu kepercayaan bersama. Nah, tidak lagi bergantung kepada negara atau bank sentral. Nah, itulah sebenarnya cryptocurrency atau yang kita kenal sebagai Bitcoin itu. Ya, itu salah satu solusi dari keluar dari sistem kontrol dunia tadi, sistem ekonomi yang dikontrol oleh Amerika tadi gitu. Oh gitu. Kalau kita kembali ke Indonesia ya, Indonesia sendiri kan punya sejarah soal uang ya sebagai simbol perlawanan, Cak. Ya. Ya, jadi tahun 45 ketika kita merdeka, kita kan masih menggunakan mata uang, nggak tahu, mungkin masih gulden kali ya, atau mata uang yang yen Jepang juga, atau mata uang campuran, nggak tahu. Pokoknya masih menggunakan mata uang asing, ya baik yang dulu dikuasai diperkenalkan oleh Belanda maupun Jepang, kan gitu. Lalu tahun 46 ketika kita mulai sudah merdeka, Agustus, September, Oktober, November, Desember 46 berdirilah BNI 46. Jadi Bank Negara, dan Bank Negara itu kemudian mengeluarkan mata uang resmi Indonesia Merdeka, namanya ORI, Uang Republik Indonesia. Pak Mengesti, zaman itu 1 ORI itu sama dengan setengah gram. Setengah gram emas. Itu jadi kalau mencetak 2 ori berarti ada 1 gram emas. Jadi ada underlyingnya emas, dan sistem keuangan dunia itu masih menggunakan itu emas. Nah, jadi bayangin tuh 1 ori itu kalau setengah gram, sekarang 1 gram emas itu berapa? Hampir 3 juta ya. Hampir 2, pokoknya antara sekarang kan 2 juta 3 jutaan ya. Let's say kita bilang 2 juta. Berarti 1 ori itu sama dengan 1 juta karena setengah gram. Jadi kuat sekali kan. Nah, jadi kita itu pernah punya uang sebagai bentuk perlawanan terhadap
sistem keuangan global sebagai simbol dari kemerdekaan kita ini, kemerdekaan politik, kemerdekaan ekonomi itu disimbolkan dengan uang. Nah, ORI, uang Republik Indonesia ini kemudian menjadi tidak berlaku setelah kemudian konferensi meja bundar kita dipaksa mengikuti sistem Bretton Woods, kita dipaksa mengikuti sistem keuangan dunia yang bergantung pada dolar itu kan gitu. Nah, jadi sebenarnya kita harusnya bisa kembali kepada sistem keuangan yang tidak fiat atau tidak bergantung kepada US dollar kan gitu ya, harusnya. Jadi bisa jadi juga dua-duanya dipakai ya Mas. Kayak Oh iya. China. Iya, Kayak iya, China kan dua-duanya pakai. Ya. Nah, jadi Untuk domestik untuk ekspor. nah dalam konteks ini sebenarnya kan betul Cak Mangesti. Loh, kan kita ada rupiah. Mata uang kita resmi. Kalau kita pergunakan ORI bagaimana? Kan berarti akan terjadi dua mata uang kan gitu. Nah, itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena Cina itu punya dua mata uang namanya yuan sama renminbi. Ah, itu bukan hanya Cina. Saya ke Eropa, ke Turki ya. Itu ternyata di sana ada dua mata uang juga, lira sama euro. Dan saya sempat kacau juga karena saya pada waktu pertama kali beli kopi itu saya pakai uang lira. Satu kopi, satu gelas itu 300 lira. 300 lira kan gitu. Jadi ya saya hitung-hitung mahal juga ya karena 300 lira itu kalau saya hitung rupiah itu hampir 150.000 gitu. Nah, satu saat saya makan ke restoran makan gitu ya. Di airport. Kambing udah di luar airport gitu ya. Saya tidak tahu bahwa ada dua mata uang. Nah, saya lihat harga satu kambing itu tuh 90. 90. Wah, lebih murah dong saya bilang kan gitu. Ya sudah saya beli aja, saya makan aja kan gitu. Enggak taunya waktu bayar 90 euro. Euro 90 euro itu artinya larang. Ya kalau 1 euro kan 20 ribuan kan. Ya kan? Ya itu hampir 2 juta. Jadi 1.800.000 gitu bayarnya. Jadi nah, baru saya sadar, loh, ada lira, ada euro. Jadi oke, di Turki sendiri itu ada dua mata uang. Jadi let's say kalau kita di Indonesia menghidupkan ORI, itu akan terjadi dua mata uang, no problem. Karena dunia juga sudah mengalami hal itu dan berlaku. Jadi currency kita tetap rupiah, oke. Dan kayaknya biasa-biasa saja. Ya biasa saja. Nah, sekarang tinggal kemudian ORI itu bisa dihidupkan tetap dengan standar emas. Lalu yang paling penting pemerintah memberlakukan ini untuk sistem pembayaran di dalam negeri. Jadi artinya gini, gaji ASN, semua guru, pegawai, buruh, semua dibayar dengan ORI. Lalu kemudian harga itu juga dengan menggunakan ORI. Nah, maka kemudian tidak akan terjadi inflasi dan itu akan menyelesaikan banyak masalah. Masalah pertama misalnya yang kemudian bisa terselesaikan dengan menggunakan mata uang ORI yang berstandar emas itu adalah apa? Apa yang terjadi setiap tahun ketika terjadi kenaikan upah buruh? Itu kan selalu terjadi demo kan? Nah, itu dinaikno bosnya perusahaan nggak setuju. Iya, itu selalu jadi masalah. Kenapa? Karena terjadi inflasi kan. Inflasi maka kemudian uang turun nilainya kan dibandingkan tahun yang lalu. Nah, ketika kemudian harga upahnya dinaikkan berpihak kepada buruh, pengusahanya protes karena itu terlalu besar. Tapi kalau kemudian kita ikuti pengusaha, buruhnya protes karena harga kenaikan itu sudah melampaui. Nah, jadi akhirnya tidak pernah terjadi harga upah minimum regional itu selalu memuaskan kedua belah pihak. Padahal itu di luar itu, Mas. Ketika gaji naik saja, itu juga masih soro juga. Iya, makanya. Karena apa? Tidak bisa mengejar naiknya harga-harga barang. Iya, itu inflasi. Iya. Inflasi yang terjadi kenapa? Karena uang kita itu selalu turun terhadap US dollar atau terhadap standar-standar lainnya. Nah, kalau kemudian kita menggunakan ORI dan kemudian standar emas, maka itu tidak akan pernah terjadi. Jadi persoalan upah buruh
itu nggak perlu terjadi. Kenapa? Karena nilainya segitu terus. Ya kan gitu. Jadi kita tidak lagi menstandarkan harga-harga karena terjadinya inflasi dunia. Iya, Ya karena kan sekarang yang terjadi perusahaan berat, ya kan? Ya. Karyawan sudah naik dengan ini membuat perusahaan berat, tapi juga tidak bisa menikmati dengan baik karena kalah dengan kenaikan harga-harga. Yes, itu. Ya, jadi persoalan ekonomi kita itu memang inflasi itu. Inflasi itu kemudian menyebabkan persoalan yang terus-menerus terjadi tiap tahun, misalnya ya upah buruh dan kemudian ya berbagai macam hal kita itu terkait dengan itu. Nah, jadi kalau kemudian kita menghidupkan ORI, Uang Republik Indonesia, tetapi tetap dengan menggunakan standar underlying komoditas emas, bisa perak, bisa batu bara, bisa nikel, bisa sawit, bisa migas, ya. Atau bisa SWF itu ya. Iya. Enggak. Jadi tambang kita nggak habis dieksploitasi. Iya, jadi sebenarnya konteksnya adalah arahnya ke situ. Jadi karena sebenarnya kan begini ya. Ketika kemudian kita mencetak uang ORI, itu kita tidak menciptakan nilai baru. Tidak. Kenapa? Karena uang dicetak berdasarkan komoditas barang yang ada. Emas ada berapa, ya sudah dicetak itu. Emasnya kan kemudian dimasukkan ke dalam safe deposit box, ya kan? Dan kemudian emas itu nggak pernah dipakai-pakai lagi karena digunakan untuk menciptakan uang kan. Itu tidak menciptakan nilai baru. Nah, oleh karena itu nanti penciptaan ORI uang itu ya tidak perlu kemudian hanya bergantung pada emas, bisa aja perak, bisa juga batu bara, nikel, atau bisa juga migas, atau bisa juga emas yang masih ada di dalam tanah, ya kan? Atau lalu batu bara yang masih ada di dalam tanah, ya, kemudian di appraisal, kemudian tempatnya itu disekuritisasi, dijadikan hutan lindung. Sehingga kemudian luar biasa. Kita menyimpan kekayaan alam kita itu, tapi bisa kita konversi menjadi uang, dan uangnya itu sudah bisa kita gunakan sebagai transaksi perdagangan di dalam negeri. Yes. Jadi ini bukan anti dunia luar ya Mas? Oh tidak. Kita melihat hal yang seperti dilakukan di Norwegia. Kita melihat yang demikian itu dilakukan di Arab Saudi, di Uni Emirat Arab. SWF itu Sovereign Wealth Fund berdasarkan kekayaan alam. Nah, jadi sebenarnya kita ini sistem alternatif tersedia itu. Hanya keberanian kita untuk keluar dari algoritma jebakan dunia itu kan gitu ya. Itu yang. Jadi kalau kita ingin membangun infrastruktur data, ideologi dan teknologi itu, artinya kita mau bangun benteng. Ya. Jadi apa fondasinya yang harus kita kerjakan dulu? Ya, jadi begini, untuk membangun mata uang yang berdaulat tadi berdasarkan kekayaan kita, emas, perak dan lain sebagainya itu, pertama yang harus kita lakukan adalah kita membangun namanya ledger transaksi mandiri. Jadi gini, ledger itu kan bahasa akuntansi namanya buku besar. Oke, jadi pencatatannya itu harus dilakukan di dalam sebuah ledger transaksi digital. Jadi kita harus membangun server kita sendiri, bukan server nyambung atau pakai servernya Google, servernya Amazon, bukan. Enggak, kita jadi server ekosistem sendiri. Inilah ya. Iya. Nah, server kita sendiri itu kita bangun, namanya teknologinya itu DLT atau ledger terdistribusi, teknologi ledger terdistribusi. Jadi ini ada emas sekian, kita cetak dari sekian menjadi uang ORI sekian, itu tercatat di situ. Udah di dalam server kita sendiri dengan menggunakan teknologi distribusi ledger. Gimana sih nyebutnya? Teknologi ledger terdistribusi. Teknologi gampangan itu blockchain. Cuman aku itu nggak mau ngomong blockchain. Kenapa? Pikiran orang kita itu kalau sudah blockchain itu kemudian pikirannya itu negatif. Itu nanti debatnya 1 bulan nggak selesai. Maka kemudian udahlah, supaya kemudian tidak mikirnya ke situ, debatnya nggak mari-mari gitu. Kita pakai itulah istilah ledger terdistribusi, teknologi ledger terdistribusi. Artinya apa? Kita membangun servernya punya sendiri, kita simpan sendiri.
ada banyak server. Ledgernya ada di komputernya masing-masing. Iya, gitu. Lalu kemudian kita catat. Nah, catatan itu ada di kita sehingga ini keluar dari jebakan sistem asing itu tadi. Lalu kemudian nih oke, emas ada berapa? Emas batangannya dimasukkan ke safety box jadi berapa, atau emas yang masih ada di dalam tanah disekuritisasi, dikonversi berapa, dikeluarkan uang berapa, perak berapa. Atau kemudian batu bara, jangan dihabisin. Kita ini batu bara sebenarnya bukan produsen batu bara terbesar di dunia. Bukan pemilik deposit. Bukan pemilik deposit terbesar. kita Tapi kita eksploitasi terbesar ini bentar lagi habis. Ya kan? Oke, jadi sekarang batu bara cadangan yang terbesar di mana kita appraisal segitu, sekuritisasi, jadikan hutang lindung, kemudian dikonversi. Nah, itu kemudian gampangannya kemudian menjadi dana abadi. Sovereign wealth fund kan gitu. Jadi anak cucu kita seuman. Iya, ini sudah dilakukan di negara-negara. Gampangannya kalau mau tahu yang paling terkenal itu Norwegia. Nah, Norwegia itu punya cadangan migas tapi nggak dihabiskan, tapi digunakan itu sehingga dana abadinya itu besar sekali, bisa diinvestasikan di mana-mana. Sekarang juga Uni Emirat Arab Saudi sendiri juga menerapkan itu gitu. Nah, jadi sebenarnya Indonesia harus mulai kita dorong. Iya, sebenarnya dorongnya itu kan sudah lama. Ya harus terus-menerus karena cuma masalahnya kita itu bukan siapa-siapa itu. Iya. Tapi tidak boleh putus asa, Mas. Iya. Harus terus kita suarakan. Ya, supaya menjadi kesadaran kolektif. Nah, kalau kesadaran kolektif dorongannya semakin besar kan gitu. Iya. Tapi jangan sampai kesadaran kolektif muncul terjadi ketika nanti itu sudah habis semua. Tapi nggak apa-apa, mungkin kita sudah mati juga, Mas. Jadi sekarang. Ya, setidaknya kita sudah bersuara lah, ada jejak digitalnya gitu. Ditakoni itu apa yang kamu lakukan, apa kontribusimu terhadap bangsa ini ya? Allah tanya gitu, saya sudah melakukan ini. Ada catatan digitalnya. Iya. Kalau kita ngomong digital itu produksinya otak manusia. Kita kan berhadapan dengan yang membuat otak manusia itu. Iya. Oke. Kalau ditarik ke nilai Islam, ini nyambung ke apa, Cak? Iya, jadi ini kembali kepada satu sistem keuangan syariah. Nah, jadi sebenarnya keamanan dan keadilan ya. Iya, jadi keamanan, keadilan itu kan sebenarnya fungsi dari sistem syariah. Amanah dan keadilan, Mas. Amanah, adil, trust. Nah, itu tergantung sebenarnya paling utama itu terletak kepada sistem keuangannya itu. Sistem keuangannya harus kembali pada God money. Jadi uang itu berlandaskan kepada sesuatu yang tidak bisa diganda-gandakan. Harus ada underlyingnya, dan itu kemudian nanti sistem inflasi menjadi nggak ada. Nah, ketika kemudian inflasi itu nggak ada, maka sebenarnya kita itu uang tidak mengalami inflasi, tidak mengalami penurunan, maka kemudian ada banyak persoalan yang terselesaikan, yaitu tadi misalnya kayak upah buruh, nggak perlu tiap tahun berubah. Iya. Kenapa? Itu ngerepoti itu. Jadi luar biasa. Jadi dalam Islam itu harta kan titipan. Ya. Kalau sistemnya tidak adil, maka yang rusak itu bukan hanya pasar. Ya, jadi kalau tatanan sosial yang rusak, Mas. Kalau itu berlaku, maka kita sebenarnya akan keluar dari sistem keuangan global yang menjebak itu tadi. Ya, dan itu akan memberikan jaminan kepada anak cucu kita nanti bahwa kemudian kalau bekerja keras yang menghasilkan menghasilkan hasil ya sesuai dengan keringat yang dikeluarkannya itu, bukan nilainya tiba-tiba dibuat nol oleh sistem yang ada di sebelah sana kan gitu. Jadi nilai kekayaan itu tidak lagi ditentukan oleh segelintir orang yang menguasai sistem. Ini sebenarnya makna kemerdekaan ekonomi ya harusnya dimulai dari situ. Dan sebenarnya yang harus saya katakan adalah sistemnya tersedia, contohnya ada,
teknologinya ada, pemahamannya ada, lagi-lagi Yang contohnya juga sudah ada gitu. Yang kurang apa Mas? Keberaniannya. Masalah ya. Jadi kalau sistem uang ini dikuasai segelintir pihak ya, yang terjadi bukan sekedar ketimpangan ekonomi, tapi ketimpangan moral pasti itu Mas. Iya. Jadi kalau anak muda dengar ini, mereka sering bilang, wah berat ya, ini urusan negara nih. Aku ini sih tetap urip nang Indonesia, wah kudu pindah sementara. Ya itu makanya ada yang ada yang pergi jadi militer Amerika. pindah ke negara lain ya. Aduh. Ya itu gimana wah sampai anak-anak muda kita berat. Aku tak pindah nang aja Irlandia aja ini, waduh, negara tak berkarir di sana dulu. Ya itu ada pikiran-pikiran begitu ya kan. Itu genset ya. Bicara sama genset itu gitu. Kayaknya para pemimpin kita tuh belas wis gak mikir kita anak-anak muda generasi berikutnya gitu. Sebenarnya mereka mikir, cuman ya antar pikiran positif sama pikiran negatif di para pemimpin ini tawur, sehingga kemudian tidak menghasilkan keputusan atau kebijakan yang berarti gitu akhirnya. Iya, akhirnya yang jadi korban kan rakyat juga Iya. Kasihan. Ya. Aduh, satu kalimat penutup untuk majelis ngopi pagi kita ini. Apa ya? Ya, jadi perang generasi kelima itu memang tidak kelihatan di mata, juga tidak terasa secara nyata. Tapi itu harus dipahami melalui satu pemahaman, keilmuan, kesadaran. Dan fakta-fakta di dunia itu hari ini memberikan kesadaran itu. Dan oleh karena itu kita harus mempersiapkannya. Tidak jemu-jemu kita bicara tentang kedaulatan digital, tentang big data, tentang data center yang harus kita siapkan, kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah dalam konteks untuk keluar dari algoritma skema global yang suatu saat kalau kemudian mentarget kita itu, maka kita menjadi kewalahan karena kita terlalu bergantung. Nah, kedaulatan ekonomi, kedaulatan digital, dan lain sebagainya yang bolak-balik kita suarakan itu adalah sebenarnya mengantisipasi perang generasi kelima di mana kedaulatan negara itu bisa sangat rawan. Ya. Wah, Masya Allah. Jadi ini bukan obrolan ringan ini ya, tapi ini obrolan yang perlu dan penting karena ngopi pagi bukan cuma soal kafein tapi soal kesadaran. Tahun 2026 tidak bisa kita hadapi dengan cara berpikir 2025. Terima kasih Cak Agus atas ngopinya, ilmunya dan kegelisahannya. Dan untuk sahabat semua, kalau obrolan ini terasa berat jangan disimpan sendiri, bagikan biar lebih ringan karena diskusikan karena kesadaran itu akan menular Agus. Oke. Agus ya, sehat selalu Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.